Bab 1735. Waregel tidak boleh dipermalukan. Sekarang, mata seluruh dunia tertuju pada kapal induk Heroigel. Dengan kata lain, setiap gerak-gerik Nathan berada di bawah pengawasan. Apapun yang dia lakukan selanjutnya akan disiarkan langsung. Ratusan juta orang Neslandia memperhatikan keberadaan Nathan. Perkasa, mendengar Nathan mengatakan ini, seluruh Neslandia bersorak. Bahkan prajurit Fradron mengepalkan tangan mereka erat-erat, berseru puas. Siapa orang ini? Mereka tidak tahu. Juga tidak menemukan datanya. Tapi satu-satunya kepastian adalah dia berasal dari Neslandia. Dia melakukan sesuatu yang benar. Karena tidak bisa dihentikan. Maka biarkan dia membuat kekacauan yang spektakuler. Akan lebih baik jika dia bisa membawa Ernest Suarez dan Jefferson kembali ke Neslandia. Mengobarkan wibawa Neslandia. Beritahu mereka bahwa Neslandia tidak takut pada siapapun. Hanya takut direpotkan. Berjuanglah. Kamu harus meninggalkan Waregel hidup-hidup. Kamu harus membawa orang itu kembali. Semua orang mengepalkan tangan mereka dan menantikannya. Semua orang di Neslandia berharap Nathan bisa hidup dan membawa mereka kembali. Pikiran seluruh dunia berbeda-beda. Kebanyakan orang menantikan Nathan berakhir mengenaskan. Waregel sangat kuat. Nathan membuat keributan besar di Waregel. Memprovokasi mereka. Berdasarkan gaya Waregel yang konsisten, Nathan tidak akan pernah berakhir dengan baik. Di kapal Heroigel, jarak Nathan dan Ernest Suarez sudah dekat. Ernest Suarez panik dan berteriak, bunuh dia untukku. Para penjaga di sekitarnya bergegas menyerang Nathan seperti orang gila. Tapi ada dinding udara yang tak terlihat di depan Nathan. Menghempaskan mereka semua. Duar, VTTT. Ernest Suarez terciprat darah panas di seluruh wajahnya. Dia terkejut. Ayo pergi. Nathan meraih kerahnya dan menendang kakinya. Terdengar suara retak. Kakinya patah. Dia langsung berbaring di tanah. Seperti anjing. Nathan mengikat Ernest Suarez dan Jefferson bersama dengan seutas tali. Menyeret mereka dengan tangan kirinya. Dan memegang pedang laut utara di tangan kanannya. Meninggalkan kapal induk selangkah demi selangkah. Matanya yang dingin menyapu mantan orang-orang Neslandia. Mereka semua tersungkur karena ketakutan. Atau terkencing-kencing. Gila, ini bukan urusanku. Sadi dan yang lain bahkan menciut melihat tatapan mata Nathan. Mereka sangat ketakutan hingga terbirit-birit. Sangat memalukan. Nathan berjalan selangkah demi selangkah. Meski ada master di sekitar, tak satu pun dari mereka yang berani melangkah maju. Mereka hanya bisa mengitari Nathan. Berhenti. Kamu ingin membawa mereka pergi begitu saja. Cepat lepaskan mereka. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Suara Richard terdengar. Wajah Richard lebih dingin dari sebelumnya. Dia akan meledak. Ini adalah provokasi bagi semua orang. Terlebih lagi baginya. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dihina seperti ini di wilayahnya sendiri. Adiknya seperti anjing. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Lebih dari itu, semua kalangan yang tahu tentang hal ini juga hendak meledak. Ini seperti menamparkan wajah mereka. Menantang mereka di wilayah mereka. Semua orang marah. Sejak kapan seseorang berani memprovokasi mereka? Merekalah yang selalu memprovokasi orang lain. Singkatnya, Waregel tidak boleh dipermalukan. Bunuh dia untukku. Siapa yang berani berbuat onar di wilayah kita? Lancang. Jika orang ini tidak dihabisi, wajah kita akan dipermalukan. Semua kalangan mengeluarkan perintah untuk membunuh Nathan. Bab 1736. Kalian tidak bisa menghadangku. Bahkan Aspida, yang mendengar berita itu, segera mengeluarkan perintah. Orang ini harus dilenyapkan, harus dihabisi dengan cara kejam. Beritahu seluruh dunia bahwa ini adalah nasib dari seseorang yang memprovokasi Waregel. Ternyata Waregel tidak hanya ingin menyingkirkan Nathan, tapi juga memperingatkan seluruh dunia dan menyatakan status mereka. Oleh karena itu, tekanan dan bahaya yang dihadapi Nathan di Waregel lebih besar dari yang diduga. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Neslandia juga mengetahui hal ini. Mereka juga tahu bahwa tidak peduli siapa itu.
Tidak mungkin melarikan diri dari Waregel seorang diri. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak akan bisa menahan kekuatan Waregel. Bahkan bukan hanya Waregel. Banyak negara bersama Waregel telah lama menjalin hubungan dekat bahkan membentuk aliansi. Bisa dikatakan, Nathan seorang diri harus melawan kekuatan dari separuh dunia. Meninggalkan tempat ini hidup-hidup berarti akan menjadi dewa abad ini. Bahkan mati pun akan tetap menjadi legenda. Tapi semua orang berharap Nathan bisa hidup. Di kapal induk, puluhan ribu master dengan cepat berkumpul dan mengepung Nathan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Cepat lepaskan mereka. Richard masih mengancam. Nathan mengarahkan pedang laut utara ke depan. Berkata dengan dingin. Yang menghalangi jalanku akan kubunuh. Tangkap dia. Ingat. Jangan sampai melukai adikku dan Tuan Suarez. Perintah Richard. Semua master menyerang ke arah Nathan. Mati. Nathan memegang pedang laut utara. Seolah sedang mengayunkan sabit malaikat pencabut nyawa. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah. Mengayunkan pedang laut utara di tangannya. Dalam sekejap mata, ada ribuan sinar pedang berkelap-kelip dengan aura menyeramkan. VTTT, 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 Semburan-semburan darah keluar. Mayat-mayat berjatuhan. Nathan tidak berhenti melangkah. Menyeret dua anjing, terus melangkah pergi. Mayat-mayat berjatuhan di belakang dan di kedua sisinya. Dia seorang diri dengan menggunakan satu pedang. Menentang langit. Tidak ada yang berhasil mendekatinya dalam jarak 1 meter. Begitu pedang laut utara diayunkan. Ratusan orang jatuh. Nathan terus melangkah maju. Dia akan segera turun dari kapal induk. Orang-orang Richard semakin berkurang. Mereka terus berjatuhan. Kekuatan Nathan terlalu perkasa. Dengan satu pedang, dia tak terkalahkan. Richard melihat kekuatan Nathan dan tahu mengapa Jefferson bisa ditangkap meski telah dikepung. Maju. Semuanya maju. Kita harus menangkapnya. Panggil bantuan. Kapal induk Heroigel meminta bantuan. Kirim pasukan sebanyak mungkin. Cepat. Kami tidak bisa menghentikannya. Melihat hal tersebut, Richard langsung meminta bantuan. Pada saat yang sama, dia mengirim semua pengawal pribadinya keluar. Masing-masing mengenakan baju robot modern. Mencoba membunuh Nathan seperti mesin. VTTT. Nathan menebas prajurit dengan baju robot yang datang. Baju robot beserta orangnya terpotong menjadi 2. VTTT. Satu tebasan pedang lagi. Memotong prajurit baju robot lainnya menjadi 2. Richard terkejut. Meskipun penjaga pribadinya mengenakan baju perang generasi pertama, namun mereka semua tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dibelah menjadi 2 dengan pedang? Seperti apa kekuatan dia sebenarnya? Ini membuatnya mengingat seseorang, Nathan Clark. Di medan perang di perbatasan barat, dia juga tidak bisa dilawan. Neslandia benar-benar menakutkan. Ada banyak master. Richard tertegun. Puluhan ribu master di kapal induk semuanya terjatuh. Semua pengawal pribadinya tewas. Serangan Nathan tidak bisa dihentikan sama sekali. Kalian tidak bisa menghentikanku. Nathan menyeret keduanya dari kapal induk. Tidak mungkin. Ini hanya permulaan. Bersambung.